Ya, sorry guys. 1 bulan kemudian ya bikin video lagi dan buat NFT gitu. Oke, ini direkod sekarang ya 16.24 hari ini nanti malam tepatnya NFT. Sebelum kita mulai bukan review ya. Sebelum dimulai analisa gitu ya, kita marking ABCD-nya mau kemana. Tolong di-subscribe yang belum subscribe, kemudian tolong di-like untuk video ini biar kebaca sama algoritma YouTube. Jadi semakin banyak orang yang tahu kalau ada channel kita gitu ya. Eh, channel itulah pokoknya ya. Oke, kita mulai langsung aja. Kita mulai untuk trade-nya nanti malam planningnya itu kita akan sell atau buy dan di mana sih gitu ya untuk enaknya buy zone sama sell zone-nya kita gitu. Kita bakalan nge-trap atas bawahnya jadi kita nggak miss opportunity buat nge-grab profit dari market. Tapi diingat ini Jumat seperti biasa jinnya broker itu galak biasanya. Jadi bisa aja apa ya bisa aja diseret gitu untuk posisi kita tuh offloadingnya cukup lumayan sampai kita galau gitu bisa dibilang galau buat cut loss gitu ya atau mungkin yang takut MC jadi deposit buru-buru buat ngejaga equity gitu ya ngejaga margin supaya lebih lebih tebel gitu jadi nahan floating lebih lama gitu. Nah biasanya broker juga bakalan ngerti tuh kalian lagi deposit ataupun saldonya kalian udah tipis gitu. Jadi ya udah dihajar terus sampai kalian cut loss gitu daripada MC. Baru setelah kalian cut loss, disitulah market baru bergerak sesuai arah yang kita mau, bisa dibilang gitu. Oke, kita mulai langsung aja ya. Sedikit ngobrol barusan. Oke, kita mulai dari H1 karena kita mau nge-trade khusus untuk NFT doang. Jadi yang perlu dibaca sama market bisa dibilang yang perlu kita baca dari market untuk best nanti malam NFT news gitu ya. Oke, sekalian gue kasih tahu gimana gue baca supply demand gitu ya dari versi gue sendiri gitu. Nah, untuk supply demand versi gue sendiri itu minimal kalian itu harus bisa nemuin 3 candle berurutan yang punya power sama, bearish bearish semua, bullish bullish semua. Itu yang jadi acuan kalian untuk nentuin supply demand dari posisi market yang ada momentum lah bisa dibilang dan itu berlaku hanya untuk scalping supply demand yang posisinya itu ada di swing bukan di tengah. Jadi nyari supply demand itu ada beberapa metode kemudian ada juga acuannya mana yang diambil gitu. Nah untuk malam ini karena kita hanya trade di NFT ini gue kasih tahu sedikit ya kalian bisa cocokin aja untuk Fibonacci kalian gitu ya kalau kalian mau coba. Di sini kita akan coba nge-sell nanti malam. Harusnya sih tapping gitu ya. Oke, ini tapping nih harusnya di sini. Nanti ada reaksi gitu. Nah, kalau misalnya nanti malam pas NFP ini tembus, kita bakal nge-sell di mana, Om? Oke, kalau misalnya zone ini, zone pertama ini tembus gitu ya. Eh, kita bakalan nge-sell itu nanti malam di sini. Kita akan nge-sell lagi nanti malam di sini. Ya, di sini. Satu lagi zone-nya, kita akan nge-sell lagi di sini. Sebenarnya gitu ya sebenarnya kita bisa nge-sell nanti malam itu di sini tapi ini agak berisiko karena posisinya itu zone-nya berdekatan jadi ada resiko ngeflip gitu. uh, Kalau gue gitu ya kalau untuk gue pribadi uh, kalau misalnya kita memang mau nge-sell gitu ya kalau memang kita mau nge-sell consider in swing besar ini gitu ya swing besar dari sini dari atas sini sampai sini ini adalah major swingnya si XAU pada buat malam ini. Jadi kita bakalan nge-sell atau nyari peluang sell itu ya dia yang dibuat sama peluang yang dibuat sama swing ini aja. Jangan lihat swing yang lain. Makanya gua nggak ngambil swing yang ini gitu. Walaupun kalau di daily-nya swing majornya ini gambarnya sebenarnya. Swing majornya itu sebenarnya ini loh. Jadi gambarnya itu gini, terus dari sini ke sini gitu ya. Terus ke sini, terus ke sini dan sekarang ke sini gitu. Itu untuk uh, swing majornya gitu. Tapi untuk hari ini khusus untuk NFT kita akan coba nyari peluang
posisi entry-nya itu ya hanya ada di 2 zone ini untuk sell ya. Terus kita coba cari detailnya di time frame yang lebih kecil. Ini order block, sorry, ini supply zone yang kita marking di time frame yang lebih besar. Ada confluence di sini. Confluence itu posisi validasi dari beberapa indikator atau beberapa market condition yang ketemu di satu tempat. Ya, satu ini order block gitu ya, ini order block supply zone. Yang kedua di sini ada gap, ada apa sih namanya imbalance candle ya, imbalance candle nih, imbalance candlenya itu di sini, imbalance-nya candlenya itu di sini, ini imbalance candle nih di sini. Jadi disitulah seharusnya marketnya bakalan nge-pause gitu. Tapi posisinya saat gue record saat gue record ini, marketnya itu udah deket banget sama supply zone gitu. Sama supply zone. Jadi saran gue sebaiknya kalian nunggu di 1660 sampai 1665. Kalau mau apa sih namanya? Kalau mau dapat posisi yang sniper entry bisa dibilang katanya ya. Gue juga nyoba-nyoba doang kemarin pas lagi ngeliat ternyata di tapping dan ESL malahan. Oke. Ini posisinya sebenarnya. Jadi consider untuk zone ini kita hapus, nggak dipakai. Karena di time frame yang lebih kecil kita ngelihat ada ekor ya. Di candle di time frame yang lebih kecil di M15 kita nemu ada ekor di sini ya. Ada ekor, artinya di sini ada order yang belum kejemput posisinya. Di sini kalau gua gitu ya, kalau gua akan nge-sell dengan beberapa layer gitu. Mungkin gue bisa masuk di sini satu, di tengah ya, di atasnya lagi sedikit, sama di maksimal zone-nya, sama di ujung bawah sini. Biasanya tapping doang, habis itu runningnya kencang banget. Perlu diperhatiin kalau misalnya kita mau nge-sell, hanya ada 2 zone ini yang akan kita pakai. Harganya itu di 1664, kemudian batasnya itu toleransinya kita untuk SL adalah 175. Kalau kalian masuk di sini dan ngelihat tembus, mending di cut loss deh daripada keseret gitu ya. Dan di sini bahkan bikin bullish candle gitu ya dengan power yang ditubruk sama NFT gitu. Di sini posisinya itu ya di sekitaran sini ini malah dibikin candle bullish tanpa ekor ya. Consider untuk cut loss lah kalau menurut gue. Gue juga bakalan cut loss. Tapi kalau kalian belum entry di zone bawah ini, kalian bisa nambahin beberapa layer entry untuk maximize potensial profitnya gitu. Ini untuk zona sell kita ya nanti malam, khusus untuk NFP aja. Nah, kalau misalnya kita mau ngebuy-nya di mana? Ini. Kalau misalnya consider ini adalah swing terakhir dari gold gitu ya. Dan nanti di dalam sini itu berhenti, potensial entry kita itu di main zone-nya kita itu nanti malam itu ada di sini ya. Karena di sini ada equal high resisten yang cukup nahan gitu ya beberapa kali sampai akhirnya ditembus di sekitaran sini ya. Di sini dan di sini support jadi resisten di sini, dan ini adalah posisi harga yang kuat untuk ngebalikin harga gitu. Ya bukan ngebalikin sih, tapi ada reaksi di sana. Jadi consider untuk prepare buy kalau misalnya harga turun ke sini. Kalau gue pribadi, nanti malam gue hanya akan cari sell. Kenapa sell? Ngelihat FOMC kemarin, dimana bilang ya udah banyak artikelnya juga. Kan The Fed naikin basis point tuh 75 ya kan. Jadi apa ya isunya itu powernya si USD seharusnya akan diperkuat nanti ketika NFP. Asumsinya ketika newsnya berwarna hijau atau bagus untuk NFP-nya, berarti powernya USD nggak main-main gitu. Jadi bisa jadi nih kayak kemarin waktu FOMC 2.500 poin dihajar langsung dari satu titik atas ini sampai bawah sini. Ya, sampai subuh kalau nggak salah mungkin ini. Jadi pas FOMC kemarin ketika statement jam 1.30 setengah 2,
itu statement langsung ngegugurin powernya USD, maksudnya langsung nguatin USD dan ngegugurin posisi gold gitu. Yang tadinya mau naik untuk nge-break resistance sebelah sini. Tapi karena statement yang dikeluarin sama The Fed kemarin itu ngegugurin posisi gold yang harusnya breakout dari resisten. Artinya apa? Nanti malam kalau misalnya posisi newsnya adalah bagus untuk USD dan untuk berita NFP nanti malam, fix kita hanya akan cari sell ya ketika terjadi momentum naik ya. Yang diharapin nanti dia akan ngayun dulu deh di area sini dekat-dekat dari supply zone, kemudian dia turun tarik dulu ke bawah, baru beneran naik. Nah, disitulah kita akan cari sell. Itu untuk NFP nanti malam. Gua rasa itu aja ya. Kesimpulan untuk NFP nanti malam, gue pribadi akan nge-sell. Kalau misalnya hasil newsnya hijau. Ya. Kalau kesimpulan hasil newsnya hijau. Kalau misalnya hasil NFP-nya negatif, merah untuk NFP-nya, ya gue akan nunggu gitu ya. Ada zona potensial lagi untuk nge-buy gitu ya. Ada 2 jadinya. Ada di sekitaran sini ya, ada di sekitaran sini karena di sini ada beberapa candle bertumpuk. Ada beberapa candle bertumpuk. Gue markingin harganya aja. Jadi nanti malam persiapan gitu ya untuk nge-buy limit ataupun sell limit berdasarkan kondisi dari hasil NFP nanti malam. Kalau lower low-nya jadi gitu ya, karena ini lower low-nya udah jadi, swingnya ngayun gitu ya, kalau diperhatiin ya. Kalau diperhatiin, ini ngayun ya dari sini, terus turun ke sini, dan ini di sini. Artinya apa? Ada potensi ke sini. Ya, ada potensi ke situ. Untuk nanti malam, makanya gue hanya consider untuk nge-sell. Tapi untuk nanti malam itu nggak mungkin semulus ini gerakannya. Ya, nggak mungkin semulus itu gerakannya naik turun gitu langsung aja. Yang gue harapin adalah skemanya itu nanti malam itu cuma ngayun doang gitu ya dari sini terus turun ke sini, ngayun di sini, tap ke sini. Bisa jadi ya ke flip ke sini untuk sideways baru beneran turun ke bawah. Ini versi gue gitu ya, mappingan untuk minggu depan setelah hasil NFP keluar. Jadi ada beberapa posisi. Kesimpulan ya untuk nanti malam, gue akan sell aja ya. XAU NFP nanti malam hanya akan sell ketika hasil newsnya positif untuk NFP-nya. Kalau hasilnya negatif untuk NFP, gue akan siap-siap nge-buy di 2 zone buy ini yang warna hijau ya. Gue nggak akan masuk di tengah-tengah, gue nggak akan masuk di posisi candle lagi running, gue bakalan nunggu sampai ke zone di sini ataupun di sini. Ya, gue bakalan siap-siap untuk nge-buy. Kalau misalnya nggak kejemput ya udahlah, ini Jumat gitu daripada nginepin trade, oke? Sayang-sayang balance-nya. Gue rasa cukup. Jadi NFP nanti malam gue akan sell, bukan nge-buy, gue akan sell. Kesimpulannya itu. Dan pesan gue sih jangan over trade, jangan buka lot kebanyakan gitu ya, jangan buka lot kebanyakan, jangan buka lot kegedean. Ingat ya, kalau MC itu sakit, daripada deposit lagi buat trading hari Senin depan, ya mending dijaga aja MM-nya ya, dijaga MM-nya, jaga balance-nya biar tradingnya nyaman. Oke, gue rasa cukup. Thank you.